Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila, NIM B17012020. Di sini saya akan menjelaskan tentang alel letal. Alel letal adalah alel yang dapat menyebabkan kematian pada individu homozigot. Kematian ini dapat terjadi pada masa embrio atau beberapa saat setelah kelahiran. Akan tetapi, ada kalanya pula terdapat sifat subletal yang menyebabkan kematian pada waktu individu yang bersangkutan menjelang dewasa. Pada tahun 1905, Lucien Canot melaporkan pola pewarisan yang aneh ketika ia menyilangkan 2 tikus kuning. Sekitar 2/3 keturunan itu yang warnanya kuning dan 1/3 keturunan itu bukan kuning. Ini persilangannya ketika tikus kuning disilangkan dengan tikus kuning, yaitu Y besar Y kecil dan Y besar Y kecil, menghasilkan 1/4 Y besar Y besar, 1/2 Y besar Y kecil, dan 1/4 Y kecil Y kecil. Jadi kan alel letal itu alel yang menyebabkan kematian pada individu homozigot. Jadi Y besar ini mengalami kematian. Jadi hanya menghasilkan 1/2 Y besar Y kecil itu yang warnanya kuning dan 1/4 Y kecil itu bukan kuning. Kemudian contoh lain dari alel letal itu digambarkan oleh Erwin Bauer pada tahun 1907. Ia menemukan snapdragon. Strain urea dalam tanaman ini memiliki daun kuning. Ketika dua tanaman kuning itu disilangkan, akan menghasilkan keturunan 2/3-nya itu memiliki daun kuning dan 1/3 keturunannya itu memiliki daun hijau. Ini persilangannya, yaitu X besar X kecil disilangkan dengan X besar X kecil akan menghasilkan 2/3-nya itu daun yang berwarna kuning dan 1/3-nya itu daun yang berwarna hijau. Nah, X besar ini mengalami kematian itu karena homozigot. Dalam kedua contoh ini, alel mematikan adalah resesif. Alel resesif mematikan karena menyebabkan kematian itu hanya pada individu yang homozigot. Nah, alel letal ini ada 2 macam, yaitu alel letal resesif dan ada alel letal dominan. Alel letal dominan dalam keadaan heterozigot dapat menimbulkan efek subletal atau kelainan fenotip. Sedangkan alel letal resesif cenderung menghasilkan fenotip normal pada individu heterozigot. Nah, contoh pada peristiwa alel letal dominan antara lain dapat dilihat pada ayam redep atau ceriper, yaitu ayam dengan kaki dan sayap yang pendek, serta mempunyai genotip heterozigot C besar P kecil, C kecil, P kecil. Ayam dengan genotip C besar P kecil, C besar P kecil mengalami kematian pada masa embrio. Apabila sesama ayam redep dikawinkan, akan diperoleh keturunan dengan nisbah fenotip ayam redep C besar P kecil, C kecil, P kecil banding dengan ayam normal C kecil, P kecil, C kecil, P kecil, yaitu 2:1. Hal ini karena ayam dengan genotip C besar P kecil, C besar P kecil itu tidak pernah ada. Nah, kemudian contoh pada alel letal resesif, misalnya adalah gen penyebab albino pada tanaman jagung. Tanaman jagung dengan genotip G kecil akan mengalami kematian setelah cadangan makanan di dalam biji itu habis, karena tanaman ini tidak mampu melakukan fotosintesis sehubungan dengan tidak adanya klorofil. Tanaman G besar G kecil memiliki warna hijau kekuningan, sedang tanaman G besar adalah hijau normal. Persilangan antara sesama tanaman G besar G kecil ini akan menghasilkan keturunan dengan nisbah fenotip normal G besar banding dengan kekuningan
G besar G kecil, yaitu menghasilkan 1:2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.